Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masih memberikan kesempatan, kesehatan, keselamatan, serta hidayahnya, sehingga kita dapat terus membuat konten untuk pembelajaran online kita. Oke, salawat berangkaikan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad, junjungan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita tetap mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Saya harapkan siswa-siswi SMA Al-Husniyah Tanjung Morawa tetap sehat selalu, semakin giat belajarnya, dan semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Oke, hari ini kita belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Materinya adalah tentang bilangan biner. Jadi tulisannya seperti ini. Bilangan biner. Oke, langsung saja. Bilangan biner atau binary digit, ya, seperti ini kalau dalam bahasa Inggris. Oke, merupakan suatu bilangan atau simbolik dalam sebuah perangkat elektronika yang merupakan simbol di mana 1 sebagai on dan 0 sebagai off. Jadi pada dasarnya komputer, televisi, radio, dan perangkat elektronik lainnya itu dialiri oleh listrik. Jadi pada dasarnya listrik hanya mengerti angka 0 dan 1, yang dimana angka 0 berarti off atau mati, dan di angka 1 itu berarti on. Jadi listrik itu seperti saklar, ya. Saklar juga itu bagian dari listrik. Saklar itu ketika dia hidup berarti on, itu artinya 1 dalam simbolnya. Kemudian off, yang berarti 0, tidak ada arus listrik, itu disimbolkan dengan angka 0. Berarti kalau tidak ada arus listrik, berarti off, 0, ya. 1 berarti on, berarti memiliki arus listrik. Oke, bilangan biner terdiri dari 2 angka, ya, hanya ada angka 1 dan 0, yang berarti hidup dan mati, gitu ya. Jadi nyala atau tidak nyala, gitu. Jadi bilangan biner atau binary digit itu on dan off. Oke, dalam sebuah komputer ada namanya chip komputer. Chip komputer itu, jadi komputer itu tidak mengetahui angka yang lain selain 1 dan 0, gitu ya. Dalam pemrosesannya, di dalam sebuah rangkaian elektronika, mereka hanya mengerti 1 dan 0, gitu. Oke, kita akan belajar bagaimana cara mengkonversikan bilangan biasa atau bilangan desimal yang kalian tahu, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, 8, dan seterusnya, dikonversikan ke dalam bilangan binar. Berarti kita konversikan dalam bilangan 0 dan 1. Oke. Biasanya bilangan biner terdiri dari 8 digit, ya, 8 digit, ya, atau 8 bit. Ada 8 bit, ada 16 bit, ya. Kelipatannya terus, ya. 8, 16, 32 bit. Jadi bit itu digit binary, binary digit. Oke, itu bit, ya, 32 bit, ada 64 bit, itu terdiri dari 64 bit, ada 128 bit, dan seterusnya, kelipatannya dan seterusnya. Oke, kita bahas dulu tentang pengertiannya. Oke, bilangan biner umum digunakan pada dunia komputasi atau dunia komputer, ya. Komputer menggunakan bilangan biner agar bisa saling berkomunikasi antar komponen atau hardware. Jadi hardware-nya itu atau perangkat keras yang ada dalam komputer itu, rangkaian elektroniknya, tidak mengetahui. Misalnya kita inputkan huruf A. Huruf A itu apa? Dia tidak paham. Dia hanya paham ke dalam bilangan biner. Jadi huruf A dikonversikan ke dalam bilangan digital atau disimbolikan. Setelah disimbolikan, maka misalnya angkanya 64. 64 itu dibinerkan, gitu. Setelah dibinerkan, maka ditampilkan di layar dengan angka 64, dikonversi lagi. Oke, maupun antar sesama komputer. Oke, karena komputer hanya menggunakan bahasa mesin, yaitu apabila komputer mendapatkan sinyal listrik atau tegangan listrik, ya, dalam kurung volt. Jadi tegangannya simbolnya volt, ya. Jadi berapa volt dia, berarti bernilai 1. Nah, berarti jika ada arus listrik, ya, berarti bernilai 1. Apabila komputer tidak mendapatkan sinyal listrik atau tegangan listrik, berarti bernilai 0. Seperti itu, saya jelaskan dari sebelumnya. Bilangan biner dapat dikonversikan ke jenis sistem bilangan lain seperti bilangan desimal dan oktal.
Manusia sering menggunakan bilangan desimal dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan biner dan jenis sistem bilangan lainnya saling menyusun satu sama lain. Misalnya bilangan biner 0,0000010 merupakan angka 2 dalam bilangan desimal. Begitupun sebaliknya. Apabila angka 2 desimal, maka berarti angka 0,0000010 dalam bilangan biner. Oke, contoh. Kita akan mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner. Misal, saya punya angka, caranya gini ya. Pertanyaannya seperti ini. Angka 8, berapakah angka 8 jika dikonversikan dalam bilangan berbasis 2? Jadi bilangan biner itu bilangan yang berbasis 2. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi bilangan yang berbasis 2. Ini pertanyaan. Oke, ini pertanyaan contoh nomor 1 misalnya ya. Oke, cara jawabnya gampang. Jadi bilangan biner pada dasarnya bilangan yang habis dibagi 2 dan wajib habis. Jadi bilangan biner adalah bilangan yang habis dibagi 2. Jadi Pak, kalau ganjil, gampang. Misalnya 8 ya. Ini 8. Oke, ada angka 8. Oke. 8 jika dibagi 2 ya. Jika pakai ini aja. Oke. Penyelesaiannya seperti ini. 8 ya. Saya pakai akar ini ya. Agak sulit ini. Layarnya kurang kecil. Oke. T. Nah, 8 jika dibagi dengan 2 ya. Dibagi 2 berapa hasilnya? 8 dibagi 2 berarti 4. Berarti di sini ya sorry. Susah nih yang jelasnya pakai ini. Nah, gini aja. Nah, nggak usah pakai akar lah, susah nih. Oke. Pertama, delapan. Ya, ini jalan ke bawahnya. Nanti kalau buat di buku catatan seperti ini. Oke, kita tarik lagi garisnya. Nah, seperti ini. 8 kalau dibagi 2, sini angka pembaginya ya. Dia harus bilangan yang habis dibagi oleh 2. Oke. Oke, jadi 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Oke, kita tulis di sini. Oke, 8 dibagi 2, 4. Hasil dari pembagian ini, dia tidak memiliki sisa. Jadi 8 dibagi 2 langsung 4. Berarti kan nggak ada sisa. Ketika terjadi pembagian, dia tidak memiliki nilai sisa. Berarti di sini 0. Nah, seperti itu. Nah, di sini 0. Oke, 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Ketika terjadi pembagian tidak ada tidak ada sisa. Oke, next.
sekarang 4 dibagi 2. Jadi harus habis ini. 4 dibagi 2. Oke, 4 dibagi 2. Kita tarik dulu angka 2-nya. Di 4 dibagi 2. Nah, oke, 4 dibagi 2, 2. Ketika terjadi pembagian, tidak memiliki nilai sisa. Jadi diletakkan di sini tetap 0 ya. Karena bilangan biner itu hanya 1 dan 0. Oke, sekarang 2 dibagi 2. Oke. Sampai habis ini sisanya nih. Nggak ada sisa ya. 2 Oke, 2 dibagi 2. Dia juga tidak memiliki sisa. Jadi 2 ketika dibagi 2. Di sini tidak ada sisa, tetap 0 ya. Oke. Tapi hasil dari pembagian 2 bagi 2 adalah 1. Jadi 8 dibagi 2-nya hilang nih. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Ketika terjadi pembagian tidak ada sisa maka 0. Kemudian 4 dibagi 2 ketika terjadi pembagian tidak ada sisa maka 0. 2 dibagi, ini hasilnya 2. 2 dibagi 2 juga tidak memiliki sisa bagi ya. Sisa baginya nggak ada 0. Maka nilai bilangan binernya adalah, kita hitung dari sini ya, kemari. Oke. Jadi bilangan binernya adalah 1 ya, 1 yang ini. Oke, 0 0 dan 0. Oke, seperti itu. Jadi bilangan binernya adalah 1 0 0 0. Oke, kalau dia yang 8 bit, ini kan hanya ada 4 angka nih. 1 0 0 0. Berarti angka 8 itu adalah 1 0 0 0 0. Kalau di 8 bit tambahkan 4 angka di depannya karena dia kurang 4 ya kalau mau 8 bit. 1 2 3 4. Nah, jadi seperti ini bilangan binernya. Oke. Itu contoh 1. Oke, sampai sini paham lah ya. Oke, baik. Nanti ada kuis. 1 contoh aja cukup lah ini ya. Kalau diulang-ulang videonya pasti paham anak-anakku ya. Ini sampai sini aja pembelajaran kita. Di sini akan ada soal. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.